Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, kali ini saya akan update video lagi. Eh, Langsung kita membahas teman-teman yang membahas persoalan maksudnya. Kita akan membahas persoalan langsung, artinya persoalan real yang terjadi di lapangan ya. Selama ini saya hanya mengasihkan teori-teorinya saja, gambaran-gambarannya aja. Nah, ini ada contoh kasus yang dikirimkan salah satu teman yang ada di grup ya, rekan kita ada di grup. Nah, itu yang kita coba ulas, kita review bersama ya. Seperti bagaimana bagaimana membuat SKP dan dupak ya, seperti apa yang saya sudah ajarkan, yang saya maksudkan. Jadi ini sekaligus ajang ajang untuk mengetahui bahwa apa yang saya sampaikan itu telah dipahami oleh teman-teman. Nah, sekaligus gini kita review ya. Jadi salah atau benarnya enggak jadi persoalannya, jangan dijadikan persoalan. Tapi titik beratnya di mana kita bisa dapatkan ilmu di situ, poin-poin apa yang bisa kita petik. Nah, sebelum kita ke sana, lagi-lagi saya ingatkan kepada teman-teman, bagi yang baru saja menemukan channel ini, silakan subscribe, like, dan komen yang sifatnya membangun, atau ada yang mau di share, ada yang mau ditanyakan, silakan share. Tapi boleh melalui kolom komentar di YouTube, boleh juga langsung di Telegram, tapi lebih baik langsung masuk di grup Telegram ya. Linknya ada di deskripsi video, silakan join di situ. Dan aplikasi update-nya itu selalu ada di grup ya. Silakan join di situ. Oke. Nah, mari kita langsung saja ya. Jadi ini saya sudah buka grup. Nih ada saya buka bukan grup, ada Telegram ya, Japri dari Taufik Hidayah Wal Hidayah, yang sudah membagikan filenya. Bukan membagikan filenya ya, dia minta tolong untuk direview di mana letak kekurangannya, apakah sudah betul apa enggak ya. Jadi seperti itu ya, bincang-bincangnya sih di atas. Jadi pengen direview. Sebenarnya saya sih yang meminta dia untuk agar dikirimkan aja hasil yang dia sudah isikan, supaya saya mudah menilai di mana letak kekurangannya ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini langsung aja ya, kita buka filenya. Oke, tunggu sebentar, dia masih loading, nyari sinyal mudah-mudahan terkoneksi. Oke, kita tunggu aja sebentar ya. Cek sinyal dulu. Oke, kita sudah terhubung dengan wifi-nya ya. Oke, mudah-mudahan bisa dibuka ya. Oke, jadi ini laptopnya agak sedikit berat ya, karena hanya saya menggunakan laptop dengan RAM 2 GB ya, harap dimaklumi ya, agak berat. Nah, ini sudah mengisi ini untuk fungsional kefarmasian ya, khususnya di asisten apoteker. Nah,
pertama kita di sini ya, kita bahas di database dulu, ID-nya, identitasnya. Jadi kita fokus langsung di angka kreditnya. Nah, dia di sini 3A ya, posisi di 3A, kemudian asisten apoteker pelaksana lanjutan posisi di 3A, berarti ini ya, posisi 3A berarti minimal dia ada 100. Ini nilai standarnya minimal 100. Nah, di sini si asisten apoteker ini punya angka kredit sebesar 107. Nah, kemudian poin yang harus dia laksanakan, jumlah angka kredit yang harus dia laksanakan itu ya ini ya, sebesar 50 angka kredit yang harus dia kejar agar bisa nantinya mencapai 50 poin, 150 angka kredit ya, agar bisa menduduki di posisi 3B. Nah, ini betul aja cara nginputnya, ini betul 107. Kemudian hasilnya ini hasil per tahun ya, hasil per tahun. Jadi ini sudah dibagi 2,5 tahun ya. Jadi hasil per tahunnya ini. Nah, kemudian jadi di sini, karena di sini yang harus dia kejar 50. Jadi saya pengen jelasin bahwa 50 ini ada unsur pelayanan dan ada unsur pengembangan yang harus poin yang harus dipahami dulu. Nah, kalau unsur pengembangan itu hanya bisa mencaplok sebesar 20% dari 50 ini tadi ya. Berbeda kalau unsur pelayanan itu sendiri bisa mencaplok sebesar 80%. Di mana dikatakan itu ada di permenpannya ya, silakan baca. Nah, jadi caranya itu seperti ini. Jadi tadi sama dengan 50 dikalikan 20% ya, kemudian enter. Nah, berarti ya, ini besar ya, 50. Kok besar betul? Oh ya, benar. Berarti dalam setahunnya ini kalau mau dibagi, jadi ini kalau dibagi dalam 2,5 tahun ya, ini dibagi 2,6 tahun ya. Jadi per tahunnya itu sebesar 3 angka kredit, 3 sampai 4 angka kredit ya. Jadi ini per 2 tahunnya. Jadi ini angka kredit untuk yang dikejar selama 2 tahun ya. Jadi ini 50 ini dikejar selama 2 tahun. Nah, ini juga 20% ini tadi jumlah dalam 2 tahun. Nah, untuk mensetahunkannya itu tinggal ini ya, 10 ini dibagi 2,6 atau mau dibagi 2 juga langsung nggak apa-apa, berarti sekitar 5 per tahun ya. Kalau dibagi 2,5 tahun 3,8 atau sampai dibilang 4, katakan 5 ya, katakanlah 5, nggak ada masalah. Berarti di unsur pengembangannya itu umpamanya di sini kita anggap 5 ya, saya enter 5, berarti ini dikurang 5 tadi ini berarti sekitar 11 ya, 11 angka kredit untuk pelayanan, kemudian 5 untuk unsur pengembangan. Nah, mari kita beranjak ke SKP-nya. Nah, di sini yang bersangkutan sudah memilah. Nah, ini caranya udah betul, sudah memilih. Nah, dia ini ada unsur penunjang ya. Nah, ini ada unsur penunjang dia pilih. Nah, ini terlalu besar. Nah, ini kalau yang di atas sudah betul, saya nggak perlu koreksi ya, karena ini kegiatannya sendiri udah benar, saya nggak koreksi. Nah, ini ada 0, angka 0 ini bisa ya, blank ini dinolkan aja, kasih entry angka 0 ya, kemudian filter ulang, kemudian oke. Nah, dia hilang, terhidden sendiri secara otomatis. Nah, ini garisnya ini bisa ditarik seperti ini ya. Oke ya, itu selingan yang tadi. Nah, kemudian kita fokus ke sini lagi. Oke, ini kita perbaiki dulu.
kita fokus ke sini. Nah, ini memperoleh gelar ijazah akademis nggak usah dimasukkan ya, nggak usah dimasukkan karena di angka kredit yang lalu nilai ijazah itu sudah ada ya. Jadi ini di delete aja, nggak usah. Nah, kemudian ini diploma 3 juga nggak usah dimasukkan nilainya karena udah nilai angka kredit yang lalu dari 100 itu sudah ada angka kredit pendidikan di situ. Ini kita delete ya, delete. Nah, tinggal ini 3 poin angka kredit 3,3. Oke, nggak ada masalah ya. Ini apa tadi ini? Oke, ini benar. Nah, ini yang tidak ada angka kreditnya tadi ini kita nolkan juga, ini kita nolkan. Nah, setelah ini baru kita hidden filter ya, nanti biar dia terhidden otomatis. Ini nolnya sudah hilangin centangannya, baru kemudian kita oke. Nah, ini otomatis ya. Nah, tinggal memperbaiki urutannya. Berarti tadi 8, sini 9, kemudian di 10. Berarti ada 10 uraian tugas dengan total nilai 16,33. Nah, kita lihat. Nah, ini kan 16,331. Di sini juga 16,33. Berarti sama persis. Apa yang ada di sini database target yang ada di sini sama dengan yang di sini ya. Jadi ini 3 atau sampai 5 ya, nggak ada masalah ya. Tadi ketinggian sampai berapa, 15 ya. Nah, nggak seperti itu caranya. Tadi cara menghitungnya seperti saya sudah jelaskan tadi barusan ya. Nah, yang lainnya ini udah benar. Nah, kalau ini sudah oke, berarti bulanannya, karena ini tadi di sini diobok-obok dibaikin, maka di sini di bulanannya harus dibaikin juga, filter ulang ya. Di sini tinggal kemudian oke. Nah, oh nggak ikut ya. Oke, kita select all, berarti kemudian angka nolnya, kemudian klik oke. Nah, ini dia ikut ya. Nah, ini ada, ini copy paste aja. Kalau ada blank di sini, ini ada harusnya terhidden, terfilter. Kita copy yang ada di sini angka 9 ini, kemudian enter ke sini. Nah, kemudian kita filter ulang, kemudian oke. Nah, ya kan sama seperti itu ya. Jadi ini tinggal tarik. Jika ada ini row-nya nggak terbaca seperti ini, tulisannya ini tinggal tarik seperti ini. Oke, nggak ada masalah. Jadi seperti ini ya. Nah, ini udah benar. Kemudian di bulan berikutnya itu sama ya, di filter ulang. Ini filter ulang, select all, kemudian angka 0 hilangin centangannya, kemudian oke ya. Nah, ini sama juga, ini kasusnya tadi ya. Copy yang ada di sini, di copy, kemudian enter di sini, paste ya, enter atau paste. Ini filter ulang aja, langsung oke. Oke, jadi ini kedudukannya SKP dan bulanannya itu sama, sampai seterusnya sampai dengan di semesternya digitukan juga ya. Nah, ini select all, kemudian angka nolnya dihilangin centangannya, kemudian oke. Nah, jadi ya, sudah jadi. Nah, kemudian di dupaknya, nah ini sama gitu juga ya. Jadi saya bahas satu-satu dulu. Di dupaknya gitu juga, select all, kemudian hilangin centangannya, kemudian oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa unsur pendidikan itu sudah ada di sini. Nah, untuk D3 itu sudah ada 60 poin angka kreditnya. Nah, kemudian unsur pelayanannya 47. Di mana dapatnya itu didapatnya yang di sini di database ya. Ini angka kredit yang lalu. Di sini sudah mengandung nilai angka pendidikan dan nilai angka pelayanan. Nah, makanya di sini langsung di sini angka pendidikannya 60, kemudian ini 60, angka nilai total pelayanannya 47, terakumulasi lah di sini 107,53. Kemudian di sini ada nilai baru. Nilai baru ini berasalkan dari bulan 1 sampai 6, kemudian terekap di semester, kemudian dari semester terekap ke dupak. Inilah angka kreditnya yang baru ya, seperti ini. Jadi yang lama ini, yang 107 ini tambah 10 tadi, ini hasilnya ini ya. Kemudian ini estafet lagi ke sini. Nah, seperti itu ya. Jadi ini difilter ulang semuanya. Ini difilter ulang semuanya. Sama di sini juga di bulan 7
8, 9, 10 sampai 12. Kemudian kita beralih ke SKP nya, langsung saja kita review di sini. Saya perbesar dulu. Nah, ini kita filter ulang juga, select all, hilangin centangannya, nolnya, kemudian oke. Nah, di sini ternyata bahwa targetnya lebih kecil dibandingkan outputnya. Nggak ada masalah ya. Kemudian yang penting di sini intinya jangan di bawah nilai 75 ya, harus di atas 75 intinya. Nah, ini ada kerendahan terlalu rendah ini ya. Ini berarti ini kuantitas targetnya 50, kemudian outputnya 24, berarti harus ditingkatkan lagi. Ini nilainya 66. Di sini paling rendah itu 75 di sini ya. Perhatikan di sini. Ini harus 75. Minimal 75. Kemudian ini tujuh. Oke. Nah, ini kelebihan ya, terlampau besar. Jadi melebihi 100 ya. Melebihi 100. Jadi ini paling tidak dikurangin. Jadi harus di bulanannya ini harus dikurangin ya. Minimal jangan terlalu jauh. Minimal kalau mau kepengen besar daripada anunya, lebih besar daripada targetnya nggak apa-apa, tapi jangan terlampau besar. Ini 2 kali lipatnya, makanya di sini terlampau tinggi. Minimal di sini kalau saya saranin 18 atau 20 ya. Ini sama seperti di sini, selisihnya 3 kali kegiatan, nilainya tetap 96 masih ya, di jalur 96, tidak melebihi angka 100. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Kemudian di sini pembaginya otomatis ya. Nah, ini kategorinya cukup, ini jangan sampai kategorinya cukup. Ini kategorinya cukup karena hal-hal poin tadi di atas ada yang kurang, kemudian di sini tidak terisi ya. Di sini yang tidak terisi. Ini kenapa ini? Ntar saya. Ini kalau ada statusnya seperti ini, tidak ada isinya. Ini ya, ini 2 ini tinggal copy aja yang ada di sini, copy kemudian pastekan yang ada di sini. Oke. Nah, oke, sudah berubah ya. Ini sudah berubah. Ini ketika ada seperti ini tinggal tarik aja ini sini. Oke. Ini baiknya seperti ini. Oke. Udah 21. Ini kenapa angka ya? Saya cek lagi ulang. 33 21. Oke. Saya cek lagi. Dua puluh satu 50. Oke. Di sini ada ini 16,33, seharusnya di sini 16,33 juga sih. Di mana letak letak perbedaannya? Coba saya cek dulu. Select all, kemudian enter. Saya coba cek rumusnya. Jadi sembari kita review, sembari kita sama-sama belajar rumusnya ya, nggak apa-apa. Oke, rumusnya nggak ada masalah. Enter 19. Mana mouse-nya? Saya cek satu-satu dulu. Nah, ini kalau ada angka kosong seperti ini, di sini kosong blank, ini tinggal copy paste aja. Copy paste ke situ nilainya.
Oke, kita cek dulu satu-satu. Sembari review kita cek, belajar bagaimana memperbaiki aplikasinya ketika ada hal-hal yang memang yang patut diperbaiki ya. 21 4,2. Ini kita sembari cek. Oke, sama ya. Nah, ini kita coba filter ulang. Empat, 8, 12, 15, seharusnya 15, 18. Oh iya benar 19. Di sini kenapa 16? What happened? 4, 8, 12, 15, 18. Wih, di sini yang salah kali berarti. Oke, ternyata ini dia penyebabnya tidak samanya di sini. Nah, ini saya coba kasih ya. Ini penyebab tidak samanya. Ternyata zoomnya di sini. Ini, ya ini. Mana mouse-nya ini tidak jalan. Oke, kendalanya di mouse ya. Oke, sudah mau. Sorry, komputernya laptop saya agak lagi hang sedikit. Nah, ternyata itu kendalanya di sini ya. Ini rumusnya. Ini ada D139 ya. Kemudian di sini ada 146 paling terakhir. Coba kita cek ya. Kita cek zoomnya mana tadi ini. Oh, di sini ada 159 ini ya. Ini poin 159 yang paling penting. Ini zoomnya agak salah sedikit. Jadi di sini ganti 15 ya. Berarti 159. Ini udah sama. Berarti ini yang biru ini ada kelihatan biru nih samping ya. Ini sudah berarti sudah terzoom dari atas sampai ke bawah. Ya, kemudian kita enter. Oke. Udah sama 19, kemudian kita filter ulang ya. Kita filter ulang kemudian kita oke. Jadi itu sedikit apa namanya ilmu di Excel ya. Oke. Cara memperbaikinya seperti itu ya, ketika ada hal-hal error sedikit. Tapi kalau nggak tahu silahkan di share ke saya filenya, nanti saya coba perbaikikan. Jadi tadi itu targetnya 16,33 di sini, kemudian yang terjadi 19. Nggak ada masalah karena belum terlalu jauh juga dari 16 ya, nggak ada masalah. Kemudian di sini jadi udah sinkron ya. Cuman ini terlalu jauh 25. Penyebabnya saya rasa tadi ada angka yang terlampau tinggi tadi, satu yang 100 lebih. Mana tadi ya? Nah, ini yang 100 lebih ini diturunin sedikit ya. Jadi sambil mengontrol angka kreditnya yang ada di sini ya. Jadi ini jangan sampai terlalu jauh dari target, jangan terlalu output jangan terlalu jauh dari target, nanti dikirain ngibul ya, seperti itu. Jadi itu sekedar review kita bersama ya, bagi yang sudah mulai belajar mengisi SKP dan Dupak melalui aplikasi saya. Oke, jadi ini nanti saya langsung share kepada yang bersangkutan hasilnya ini ya. Jadi saya tinggal bagikan. Nah, bagi teman-teman yang nonton review ini, seperti itu cara kerjanya tadi ya, memasukkan
memasukkan nilai yang ada di sini ya. Nah, untuk yang PNS yang baru tentunya nilai angka kreditnya itu 60 ya. 60. Nilai angka kreditnya 60 dan posisinya pasti di 2C. Posisinya di 2C. Angka kreditnya itu nilai awalnya itu 60. Jadi entrykan aja 60, nanti keluar hasilnya ya. Oke, seperti itu kira-kira ya pembahasan saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dulu. Semua kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.